terjadi hiruk-pikuk di sebuah kampung yang awalnya tentram dan damai. Dikarenakan datangnya seorang wanita cantik dan elegan bernama Zeus yang sering melatih vokalnya di kamar mandi, yang menyebabkan para bapak-bapak lupa akan anak dan istri. Lalu, apakah Pak RT dan Hansip bisa menyelesaikan masalah ini? Keputusan apa yang diambil oleh Pak RT untuk menyelesaikan permasalahan ini? Teater Ngirit mempersembahkan pentas laborat dengan membawakan naskah yang berjudul Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi, karya Gusmel Riyad, adaptasi cerpen karya Seno Gumira Aji Dharma, yang disutradarai oleh Ilham Aka dan Astrada Tohpati. Selamat menyaksikan. Maaf Pak, liburan saya tanaman. Ini sekarang saya tanya, gimana keadaan malam tadi? Aman-aman saja Pak tadi malam. Bener loh ya? Bener Pak. Nah, yaudah, saya tinggal pulang. Langsung jaga kapok. Siap Pak. Jangan itu lagi. Siap Pak. Oke. Mari Bu. Ayo toh Bu. Mari Bu. Mana? Kok lama bener toh Sip? Sabar Pak, sabar. Monggo duduk dulu. Bagaimana? Itu belum sih. Sebaiknya kita langsung menuju ke sana saja. Bagaimana Bapak-bapak? Ya sudah, Ayo. ayo. Informasinya.
Masih 5 menit lagi, Pak. Aduh, Lama banget, Pak. buruan lewat Sep ini Sep. Ini. Dulu kau janji bahwa berlian untukku, sehari makan sekali pun tak tentu. Kau bilang inilah, kau bilang itulah, bosan dengan alasanmu. Kau pikir hidup ini cuma makan batu. Kau pikir anakmu nggak butuh susu. Susu yang inilah, susu yang Sama aku juga itulah. Pak. Susah, susah. Alah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu warga sekitar, marilah kita senang bersama-sama. Yang jauh mendekat, yang dekat merabat, yang merabat melekat, yang melekat nikmat. Selamat pagi Bapak-bapak. Sudah siap senam semuanya? Siap. Siapa yang mana? Aku belum datang. Ya udah, ayo kita mulai. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Ganti. Tuh, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Lagi. Tuh, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Siap semuanya tangannya? Maju. Mundur. Taruh kanan ya. Kiri. Kau bilang inilah. Hei. Terima kasih Bapak-bapak. Sampai jumpa minggu depan. Hari Jumat. Pak, tadi dengannya itu loh. Instrukturnya. Wah, mantap sekali kan, Pak? Instruktur yang mana ya, Pak? Yang ini apa yang sana? Bapak ini gimana? Ya, Yus ya Pak. Pak, cepat, Pak. Wih lah, nggak usah ditanya, Pak, itu, Pak. Kalau itu mantap Pak gini loh. Gini, Pak. Ya, iya, Pak. Aduh. Capek enggak, Bapak-bapak? Capek, Bapak. Pak RT. Habis ngapain tadi Bapak? Anu, senam Pak RT. Senam, Pak. Bagus. Badan sehat, hati senang. Pak RT. Ya. Ini Pak RT. Kita mau izin pulang. Kok pulang? Iya, Pak. Soalnya kan kita habis senam olah syahwat, olahraga. Ya, mau mandi dulu ke rumah. Oh iya, ya udah. Izin pamit ya. Pak RT. Mari saya Bapak. Mari. Sip. Tadi yang pimpin senam siapa toh? Pak Soleh dan Zus, Pak. Wah, Pak Soleh. Iya, dapat. Pak, tolong segera ditindaklanjuti, Pak. Suami-suami kami sering pergi ke depan kos-kosan untuk mendengarkan wanita itu bernyanyi, Pak. Benar itu, Pak. Bu,
terganggu. Ya toh, Bu? Iya, bener itu, Pak. Kok bisa toh, Bu? Aduh, Pak RT belum dengar sendiri sih. Nah, suaranya seksi sekali, Pak. Saya bilang tuh seksi sekali. Bukan hanya seksi loh, Pak. Kalau mendengar suaranya, orang langsung membayangkan adegan-adegan erotis, Pak. Sampai segitunya toh, Bu? Iya, sampai begitu. Pak RT ini kan tahu sendiri, suara yang serak-serak basah itu disebabkan karena apa? Loh, lah memangnya karena apa toh, Bu? Saya kan tidak tahu. Aduh, ya karena saya dipakai dong. Oh, dipakai makan toh, Bu? Pak RT ini gimana sih? Makanya jangan terlalu sibuk ngurusin kampung. Sesekali nonton film dewasa kayak buat selingan supaya tahu dunia luar. Bentar, Bu, bentar. Ini saya Iya. ketua RT. Iya. Harus nonton film dewasa. Iya. Apa hubungannya toh, Bu? Lah ya supaya Pak RT itu tahu kenapa suara yang serak-serak basah itu sangat mengganggu untuk stabilitas panjang gang ini, Pak. Apa Pak RT tidak tahu apa yang dimaksud dengan adegan-adegan erotis? Apa Pak RT selama ini buta kalau hampir semua suami di gang ini menjadi dingin di tempat tidur? Betul itu, Pak. Masa hanya gara-gara nyanyi seorang wanita yang di dalam kos itu kehidupan seksual warga masyarakat harus terganggu? Sampai kapan semuanya harus berlangsung, Pak? Ayo, Bu. Pak RT. Ya. Kami ibu-ibu di sepanjang gang ini setuju kalau dia itu harus diusir. Ya toh, Bu? Iya, Betul itu. Sabar dulu toh, Bu. Sabar terus, saya tiap hari sabar, Pak. Hah. Gini loh, Bu. Kalau ada masalah ya, Bu ya, harus dibicarakan dengan baik-baik, dengan musyawarah dan dengan mufakat. Jangan tanggapi sendiri, Bu. Tidak baik. Nah, kalau masalah suara serak-serak basah ya, Bu, banyak nyanyi jazz di luar sana yang suaranya juga serak-serak basah dan tidak menimbulkan masalah sedikit pun. Lagu-lagunya itu loh, Bu, sudah tersebar ke seluruh dunia. Itu lain sekali, Pak. Mereka menyanyikannya di kamar mandi, tidak diiringi bunyi jebar-jebur. Tidak ada bunyi reseteng, Pak. Tidak ada bunyi sabun menggosok kulit. Tidak ada bunyi karet sama dalam, Pak. Nyanyian di kamar mandi ini yang berbahaya. Ada unsur telanjangnya, Pak. Porno. Pokoknya, kalau Pak RT tidak mengambil tindakan, maka kita sendiri yang beramai-ramai melabraknya. Iya, betul itu. Ini kenapa, Bu? Pak, kenapa? Saya sudah nggak tahu. Pak. Sep, kamu kenapa toh, Sep? Belum sarapan apa, Pak? Nggak tahu, Bu. Sep, Saya jangan bikin nepot, Pak. Pak, Sep. siapa, Pak? Sep, kamu kenapa toh, Sep? Surupan banget. Gimana, Pak? Kamu kenapa toh, Sep? Bapak tolongin ibunya. Iya lagi. Oh. Hansip, ya Pak, Hansip. Tadi kamu kenapa? Oh, tidak Pak, hanya bercanda supaya ibu-ibu tadi cepat pergi dari sini. Wah, nggak udah. Jadi, apa yang akan Bapak lakukan sekarang? Iki piye yo, Sip? Aku tidak habis
pikir tuh Sip. Bagaimana suara serak-serak bahasa ini ya Sip bisa mempengaruhi satu kehidupan rumah tangga sepasang suami istri? Tentu saja bisa Pak. Suara itu betul-betul dahsyat. Ada semacam kekuatan yang dapat menghipnotis orang yang mendengarnya, sehingga berimajinasi yang bukan-bukan Pak. Lebih-lebih para lelaki bakal lupa anak istri Pak. Apa yang terjadi dengan kenyataan sekarang Yusuf? Sehingga seseorang bisa bercinta dengan imajinasi. Dan yang membuat aku lebih bingung lagi Yusuf, bagaimana para suami ini bisa memiliki sistem imajinasi yang sama? Ya, namanya saja lelaki normal Pak. Mungkin Bapak juga akan melakukan hal yang sama. Itu kalau Bapak masih normal. Hei, jangan main-main loh kamu. Enggak Pak, saya bilang perempuan itu kayak kuda binal. Alah, kamu itu loh Sip. Sebaiknya Bapak harus mendengarnya sendiri Pak. Jadi bisa tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Kalau Bapak mau, saya bisa menemani Pak. Alah Sip. Palmu tuh itu loh. Loh, bukan begitu maksudnya Pak. Saya tahu betul kapan perempuan itu mandi. Walah, jadi kamu salah satu pria hidup belang itu ya Sip? Jangan buru-buru menyimpulkan toh Pak. Bisa jadi hidung Bapak juga jadi belang. Loh, hei, tak bilang itu jangan main-main sama saya. Sabar Pak, sabar. Kalau Bapak berkenan, saya bisa mengantar Bapak untuk melihat barang bukti Pak. Jadi betul, kamu tahu kapan wanita itu mandi? Loh, ya jelas tahu dong Pak. Saya kan petugas keamanan di kampung ini. Jadi saya yang bertanggung jawab atas aktivitas warga kampung ini Pak, termasuk mandi. Nah, kalau begitu, apa yang bisa kamu katakan soal wanita ini Sip? Jadi begini Pak RT. Menurut pengamatan saya, dia itu adalah seorang wanita muda yang hidup dengan sangat teratur. Pergi ke kantor dan pulang ke rumah pada waktu yang sangat tepat. Bangun tidur pada jam yang telah ditentukan. Makan dan membaca buku pada saat yang selalu sama Pak. Nah, begitu juga ketika dia harus mandi Pak RT, sambil bernyanyi dengan suaranya yang serak-serak basah. Nah, gini Sip, nanti malam kamu antar saya ke rumahnya. Tapi jangan sampai ketahuan ibu-ibu. Siapa? Nah, beres. Saya pulang dulu. Baik Pak. Mau? Ya Pak. Ikut saya. Pak RT kemana? Ya, biasanya kan sama kamu toh Sip. Tahu Pak, masuk. Nah emangnya Pak RT mau kesini? Iya Pak, bilang sama saya mau ikut. Kamu mantap juga Sip. Nah ini Pak RT. Tadi jangan sudah saya bilang antar saya ke rumahnya Zus. Kok malah sudah di sini? Gimana tuh kamu? Maaf Pak. Pak RT sini Pak RT. Nah ini bapak dimarahin istrinya yuk. Ayo. Iya ya Pak. Kemarin istri saya marah-marah Pak, pusing lawan saya. Dan tak apa Pak, yang penting sekarang kita menguping jus. Nah, itu Pak. Seru Pak. Ini mana tuh sih? Katanya waktunya selalu tepat. Dari mana nih? Sabar Pak, sabar. Sebentar lagi. Tenang dulu Pak RT. Waktunya selalu tepat. Tidak pernah meleset sedikit pun. Ya toh? Yang betul Pak. Nah, ini Pak nih. Emang lagi manja banget, lagi pengen dimanja, pengen berduaan dengan dirimu saja.
cantik, api bukan secantik. Cantik-cantik ini hanya untuk dirimu. Pak, betul lah kan Pak, suaranya merdu. Betul Pak, seksi sekali Pak suaranya, betul Sep. Bapak-bapak, gimana? Puas belum? Sudah Pak, kalau saya sudah Pak, puas sekali Pak. Ini Pak itu Pak, Pak RT. Iya, ini Pak, ini toh kan bapak-bapak sudah puas. Jadinya kita mau pulang. Kok langsung bilang tuh? Ya Pak lah, soalnya itu kan tahu sendiri istri saya. Iya. Bentar, jelang hari Pak RT. Oh, ya. Ayo Sep. Enggak apa-apa. Ayo Sep Pak RT. Mari Pak. Nah, bener kan Pak? Bener banget Sep. Suaranya itu benar-benar merangsang. Sehingga ya Sep ya, bisa menimbulkan bahaya-bahaya yang begitu rupa seperti kenyataan Sep. Betul Pak. Tapi ya Sep, bunyi air yang mengguyur tubuh boleh saja ditafsirkan sebagai bentuk tubuh yang sempurna. Lalu bagaimana Pak? Bunyi sabun yang menggosok kulit ya Sep ya, boleh saja ditafsirkan sebagai bentuk tubuh yang telanjang. Wah, seksi sekali. Terus bagaimana Pak? Nah, itu tadi Sep, yang paling ditunggu-tunggu. Suaranya serak-serak basah. Nah, langsung saja membayangkan suatu bentuk bibir, suatu gerakan mulut, tenggorokan yang jenjang, dan leher yang amat panjang. Alangkah sensualnya wanita itu Yusuf ya. Alangkah erotisnya, seksi sekali. Betul Pak. Gini sih, bagaimana kalau kita mengintip saja? Boleh Pak, boleh. Dicek dulu. Ya Pak, sebentar. Belah sini aman Pak, sini. Aman. Ya. Nah dulu, ya Pak, pegang. Hati-hati Pak. Nah, waduh. Suaranya seksi. Wah, bibitan Spanyol. Oh, jadi selama ini Pak RT juga ikut-ikutan ngintip. Zus, maaf Bu, maaf. Salah. Maaf Pak, maaf. Saya sebenarnya sudah tahu loh Pak, apa yang dilakukan bapak-bapak selama ini. Dan sekarang Pak RT juga ikut-ikutan. Maaf Pak, maaf. Ini sudah keterlaluan Pak. Ini sudah termasuk tindakan pelecehan. Pokoknya, cepat atau lambat, Bapak harus meminta maaf kepada Zeus dan memberitahu bapak-bapak di kampung sini agar tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Iya Pak, nanti saya akan minta maaf ke Zeus dan bilang ke bapak-bapak yang lain supaya minta maaf ke Zeus juga. Ya sudah kalau begitu. Maaf loh Pak. Mana Pak? Barusan Pak Soleh itu loh. Biasanya juga nggak ada. Ya iya. Pak mau posip? Gimana Pak? Apanya yang gimana? Pak Soleh tadi loh. Bosnya Pak Soleh itu Pak.
Betul kan Pak? Suaranya seksi sekali. Iya, Sep, seksi. Betul kan Pak? Suaranya menimbulkan imajinasi yang tidak-tidak. Iya, Sep, iya. Betul kan Pak? Nyanyian di kamar mandi itu meresahkan masyarakat. Iya, Sep, boleh jadi. Loh, Pak, ini sudah bukan boleh jadi lagi Pak. Ini sudah terjadi. Apa kejadian tadi belum cukup? Iya, Sep, sudah cukup. Maka dari itu Bapak harus segera mengambil tindakan. Kalau masalah tindakan, Yosef, sedang saya pikirkan. Baiklah Pak. Pak RT, sus Pak. Mari Pak, mari Pak RT. Mari non. Sus, sini duduk bentar. Saya mau bicara. Ada apa ya Pak? Sus, sebenarnya bapak-bapak sepanjang gang kampung sini menguping saat kamu bernyanyi di kamar mandi, Sus. Gimana Pak RT? Ya, seperti itulah, Sus. Jadi suara saya terdengar di sepanjang gang di belakang rumah. Iya, Sus, betul. Dan ibu-ibu juga meminta saya untuk tidak bernyanyi lagi, supaya suami mereka tidak membayangkan hal yang bukan-bukan. Iya, Sus, betul seperti itu. Jadi para suami di sepanjang gang di belakang rumah membayangkan tubuh saya telanjang ketika mandi, dan membayangkan bagaimana seandainya saya bergumul dengan mereka di ranjang. Begitu Pak RT? Iya, Sus, betul. Baiklah Pak RT, sekarang saya mengerti. Akan saya usahakan untuk tidak bernyanyi lagi di kamar mandi. Dan akan saya usahakan agar mulut saya ini tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Terima kasih banyak ya, Sus. Saya cuma tidak ingin warga kampung di sini menjadi resah, Sus. Baiklah Pak. Kalau begitu, kami permisi dulu ya, Sus. Ya, seperti itulah. Sebenarnya semenjak kejadian itu sudah tidak terdengar lagi suara serak-serak basah dari kamar mandi ujung gang itu. Saya sebenarnya sudah merasa lega. Meski terkadang saya masih membayangkan betapa lidah wanita itu bergerak-gerak membasahi bibirnya yang sungguh-sungguh merah. Tapi tenang, semuanya akan berjalan dengan lancar, saudara-saudara. Pak, ada apa sih Pak? Ada apa? Gawat Pak. Iya, ada apa? Tenang dulu. Ibu-ibu sepanjang gang ternyata masih resah Pak. Aduh, wanita itu kan sudah tidak bernyanyi lagi loh, Sid. Betul Pak. Tapi menurut laporan ibu-ibu pada saya, setiap kali mendengar bunyi jebar-jebur dari kamar mandi itu,
para suami masih membayangkan suaranya yang serak-serak basah. Dan karena membayangkan suaranya yang serak-serak basah dan seksi, lagi-lagi mereka membayangkan suatu pergumulan di ranjang dengan wanita itu, Pak. Akibatnya kehidupan seksual warga kampung sepanjang gang ini masih belum harmonis. Ibu-ibu mengeluh, Pak, suami mereka masih dingin. Jangan-jangan Yosef, jangan-jangan khayalan para ibu tentang suami mereka sendiri juga berlebihan. Terus, kalau kamu bagaimana? Apakah kamu masih membayangkan adegan-adegan yang erotis meski hanya mendengarkan orang itu mandi jebar-jebur saja? Saya kan belum kawin, Pak. Iya sih, aku tahu. Maksudku, apakah kamu masih membayangkan adegan-adegan yang erotis meski hanya mendengarkan orang itu mandi jebar-jebur saja? Anu, Pak. Oh yang jelas toh Sep, ngomong itu loh. Iya, Pak. Nah, kalau begitu maunya ibu-ibu sekarang bagaimana? Ibu-ibu ingin wanita itu diusir, Pak. Tidak mungkin Sep, tidak mungkin. Wanita itu kan tidak bersalah. Bahkan melarangnya bernyanyi saja sudah keterlaluan. Tapi imajinasi porno itu tidak bisa dibendung, Pak. Ya bukan salah wanita itu dong, Sip. Salah sendiri. Kenapa harus membayangkan adegan-adegan yang erotis? Apa tidak ada pekerjaan lain saja? Salah atau tidak, menurut ibu-ibu adalah wanita itu penyebabnya, Pak. Ibu-ibu tidak mau tahu. Mereka menganggap bunyi jebar-jebur dari kamar mandi itu masih mengingatkan bahwa itu selalu diiringi nyanyian bersuara serak-serak basah yang seksi. Sehingga para suami masih membayangkan suatu pergumulan di ranjang yang seru, Pak. Keterlaluan, Sip. Keterlaluan. Salah sendiri membayangkan adegan-adegan yang erotis, orang lain yang disalahkan. Perjalanan saya yang panjang menjadi ketua RT sudah membuat saya hafal. Ketika sesuatu disebut kebenaran, jika sudah dianggap oleh banyak orang, dan sebagai contohnya, sudah berapa banyak maling yang dipukuli di kampung itu sampai mati, dan bahkan tidak ada seorang pun yang dibawa ke pengadilan. Karena masyarakat sudah menganggap memang seharusnya diperlakukan seperti itu. Zus, Zus, saya harap Zus dapat memakluminya ya. Ya namanya aja juga warga kampung, Zus. Kalau sedang emosi, seenaknya sendiri. Lihat kan, lagi-lagi wanita itu tersenyum penuh pengertian. Dan lagi-lagi dia menjilati bibirnya sendiri sebelum dia berbicara. Sudahlah, Pak. Tidak usah dipikirkan lagi. Saya mau pindah ke kondominium saja, Pak, supaya tidak meresahkan warga kamu di sini.
Maka hilanglah suara jebar-jebur di waktu yang sudah dipastikan itu. Bahkan ibu-ibu sepanjang kampung sudah merasa puas meski hanya mengenakan daster saja. Duri di dalam daging pun sudah menghilang. Selama ini alangkah tersiksanya mereka dikarenakan ulah suami mereka sendiri yang menjadi dingin di tempat tidur dikarenakan wanita bersuara serak-serak bahasa itu. Ibu benci sama bapak. Bu, ibu ini kenapa loh? Ibu kecewa sama bapak. Kok bisa loh? Ibu sakit hati, Pak. Bisa-bisanya bapak berpaling dari ibu. Berpaling bagaimana maksud ibu? Gini toh, Pak. Bapak masih nanya. Setiap hari loh, bapak masih memikirkan wanita itu. Gini bu, ini bapak mau menjelaskannya bu. Sudahlah, Pak. Tidak usah dijelaskan. Ibu minta sama bapak, pulangkan ibu ke orang tua ibu di kampung saja, Pak. Bu, jangan bilang seperti itu. Sudahlah, Pak. Ibu kecewa sama bapak. Pak, istrinya. Pak, bu, tungguin ya, bapak bu. Pak. Oh, begitu. Bapak sudah mulai nakal ya, Pak ya? Bu, tungguin sebentar toh bu. Nakal kayak gimana toh? Bapak, polos kayak gini kok dibilang nakal? Polos? Polos ya bagaimana? Bapak tadi itu membayangkan tubuhnya siapa, Pak? Oh, itu bapak membayangkan ibu yang sangat seksi. Bapak, sudah. Bapak jangan banyak lesan. Nih, sekarang Bapak bersih-bersih rumah sendiri. Mana sendiri, Ibu gak mau tahu. Pokoknya kalau Ibu pulang, semuanya harus beres, Tintek. Hah? Itu loh, bu, istirahat kemana toh bu? Tungguin bapak toh bu. Bapak, ribut semua ya sih. Gimana Pak Desa? Bu, ibu, loh. Jangan tinggalin bapak sendirian toh, Bu. Pokoknya, Ibu mau pergi aja dari rumah. Lah ibu tuh ada apa kok kayak begini? Loh, kok Bapak malah tanya sih? Bapak itu loh, setiap hari masih membayangkan wanita itu. Gimana Ibu gak cemburu? Tolong dengarkan bapak dulu toh, Bu. Bapak itu selalu bayangkan ibu terus loh. Alah, gombal Pak. Pokoknya, Ibu mau pergi aja dari rumah. Bu, ibu, jangan pergi bu. Bu, tungguin bapak dulu toh bu. Bu, ibu, Pak. bu, tolong bapak itu bukain kandangnya ibu sedikit aja. Pak. Pak, ibu ngambek sama bapak. Alah, ibu itu loh kalau manja pakai acara ngambek segala. Pokoknya ibu tetap marah kalau bapak masih mikirin wanita itu. Waduh, dan terus bapak harus gimana bu? Biar ibu nggak marah lagi sama bapak. Ya ibu nggak tahu, bapak pikir aja sendiri. Aduh, bu mau kemana lagi toh bu? Pak, istrinya dulu. Bentar pak. Pak. Mana Pak? Tahu sih. Lihatlah kelakuan para suami ini. Ini sih, saya akan bicara ke warga. Nanti kamu di belakang saya. Baik Pak. Baiklah, bapak-bapak, ibu-ibu, dan warga sekalian. Sudah saya putuskan akan mendirikan fitness center di kampung ini. Dan di fitness center itu nanti
akan diajarkan senam kebahagiaan rumah tangga yang wajib diikuti oleh ibu-ibu supaya bisa membahagiakan para suaminya sendiri di rumah. Wargaku sekalian, dan di fitness center itu nanti akan saya hadirkan Jen Fonda, Adirai, Vicky Burki, dan yang terakhir langsung saya datangkan dari negeri Jepang yang bernama Mi